Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat sahabat biologi. Pada pertemuan kali ini, Bu Agustin akan menjelaskan tentang proses yang terjadi di dalam sel atau yang disebut dengan bioproses, khususnya tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang dilakukan di dalam sel, yaitu pada organel ribosom. Ibu akan menjelaskan bagaimana sintesis protein yang terjadi pada sel prokariotik maupun pada sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel di mana materi inti tidak ada membran intinya, tidak ada pelindungnya, sehingga materi inti ini langsung berbatasan dengan sitoplasma. Ibu ambil contoh, ini adalah sel bakteri yang merupakan salah satu contoh dari sel prokariotik. Proses sintesis protein pada sel bakteri diawali dari adanya RNA polimerase yang menuju ke pita DNA pada nukleus yang berfungsi untuk membuka pilihan pita DNA ini. RNA polimerase menyebabkan DNA terpilin membuka, dan salah satu dari pita DNA ini berfungsi sebagai DNA sense atau DNA yang mencetak mRNA. Ini adalah mRNA yang membawa kode-kode genetik hasil transkripsi DNA sense. Kemudian, ribosom unit besar dan ribosom unit kecil saling melekat pada mRNA untuk membentuk asam amino. Asam amino yang terbentuk ini nanti akan saling dirakit, dan ribosom yang telah melaksanakan fungsinya dia akan melepaskan diri masing-masing berpencar dari pita mRNA. Demikian adalah proses sintesis protein yang merupakan sintesis langsung dari mRNA yang dibentuk oleh DNA sense. Sekarang bagaimana dengan proses sintesis protein yang terjadi di dalam sel eukariotik? Sel eukariotik adalah sel di mana materi inti atau nukleus dibatasi oleh membran inti. Jadi materi intinya terpisah dari sitoplasmanya. Ini adalah membran inti yang merupakan membran ganda. Di sini ada pori-pori, di mana bagian yang ada di dalam nukleus ini bisa keluar dan bisa masuk. Mari kita perhatikan bagaimana proses sintesis protein yang terjadi pada sel eukariotik, yang nanti mohon sahabat biologi bisa membandingkan antara sintesis protein pada sel prokariotik dengan sel eukariotik. Mari kita ikuti penjelasannya. DNA ini akan terbuka oleh mRNA polimerase. DNA akan terbuka oleh RNA polimerase. Salah satu DNA bertindak sebagai DNA sense yang mencetak mRNA, atau ini masih berupa primer ya, calon. mRNA primer ini masih ada bagian yang disebut dengan ekson dan intron. Ekson adalah bagian dari mRNA yang mempunyai makna atau yang nanti punya kode yang bisa aktif, sedangkan intron itu tidak mengandung kode. Nah, ini nanti akan displicing. Jadi, primer RNA ini akan displicing, diputus, dan bagian ekson ini akan dirangkai, intronnya akan hilang karena tidak bermakna. Ini sudah menjadi mRNA di capping titik 5 dan titik 3. mRNA keluar menuju sitoplasma dan didatangi oleh ribosom unit besar dan ribosom unit kecil untuk membentuk asam amino. Nah, demikian adalah proses sintesis protein yang terjadi di dalam sel eukariotik. Mari kita lanjutkan bioproses berikutnya, yaitu tentang pembelahan sel atau reproduksi sel. Kita ingat bahwa reproduksi sel dilakukan dengan maksud untuk memperbanyak sel atau juga untuk menghasilkan keturunan, menggantikan jaringan sel yang rusak, atau menambah jumlah sel. Jadi reproduksi sel itu sangat penting artinya bagi perkembangan makhluk hidup. Salah satu contoh reproduksi sel yang akan kita bahas di sini adalah mitosis sel, yaitu pembelahan sel dengan menghasilkan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk.
Mari kita ikuti langkah-langkah bagaimana mitosis sel atau reproduksi sel itu berlangsung yang melibatkan seluruh komponen organel-organel sel yang mendukung fungsi dari sel untuk melakukan reproduksi. Mari kita ikuti. Langkahnya di mana sel ini akan tumbuh maksimal untuk mempersiapkan diri melakukan pembelahan sel. Tumbuh sampai siap dia melakukan pembelahan sel. Untuk siap sel membelah, maka seluruh komponen-komponen sel, yaitu berupa organel-organel sel, semuanya harus dilipat gandakan jumlahnya. Mulai dari kloroplas, mitokondria, badan Golgi, semua organel sel itu dilipat gandakan. Termasuk juga energi harus dilipat gandakan. Komponen inti, skeleton, dan semuanya itu akan dilipat gandakan sebelum sel itu melakukan pembelahan. Pada proses pembelahan diawali oleh fase yang dikatakan dengan profase yang ditandai oleh nukleolus ini mulai menghilang. Kromatin berubah menjadi kromosom yang berwarna biru dan merah, ini namanya kromosom. Kemudian sentrosom itu akan membelah menjadi 2 sentrosom yang masing-masing sentrosom itu disebut dengan sentriol. Nah, ini adalah sentrosom yang tadi satu membelah menjadi 2 sentrosom. Masing-masing sentrosom terdiri dari 2 sentriol. Masing-masing sentriol ini akan memancarkan 9 triplet. Ya. Ini merupakan bentuk dari sitoskeleton yang nanti akan membentuk spindle atau gelendong pembelahan. Ini terjadi pada profase. Langkah kedua adalah metafase. Apa itu metafase? Metafase adalah kondisi di mana sentrosom itu sudah menuju ke kutub yang berlawanan dan memancarlah gelendong pembelahan atau spindle yang berwarna putih, benang-benang putih ini, dan ditandai oleh paling utama adalah posisi kromosom, ini adalah kromosom yang berada di bidang ekuator. Jadi kromosom ini akan menuju ke bidang ekuator. Dan gelendong pembelahan ini akan mengikat kromosom tepat pada kinetokornya yang berwarna putih, ini namanya kinetokor, yang kemudian menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Mari kita perhatikan, di sini ada 2 pasang kromosom atau ada 4 kromosom. Dikatakan 2 pasang karena ini adalah kromosom homolog. Ya, yang biru berpasangan dengan merah. Biru ini dari, misalnya biru ini dari kromosom ayah, merah dari kromosom ibu. Kromosom nomor 1. Ini kromosom dari yang jantan, ini kromosom dari yang betina. Ini kromosom nomor 2. Jadi ini sifatnya diploid. Ada 4 kromosom. Ya. Mari kita lanjutkan tahap berikutnya. Nah, kita lihat bahwa kinetokor yang diikat oleh gelendong pembelahan ini, spindle ini akan menarik kromosom lewat kinetokor. Nah, kromosomnya ditarik ke kutub yang berlawanan dengan jumlah kromosom yang sama, 1, 2, 3, 4. 1 pasang, 2 pasang, sama. Gitu ya. Nah, ketika kromosom ditarik ke kutub yang berlawanan, ini namanya adalah anafase. Yang menarik adalah gelendong pembelahan. Nah, ketika kromosom ini berubah menjadi kromatin, kromosomnya berubah menjadi benang-benang tipis yang tidak bisa kelihatan, kemudian terbentuk nukleus kembali, ini adalah fase telofase. Telofase akan menuju ke interfase sesaat setelah sitokinesis atau pembagian sitoplasma ini terjadi. Nah, ini adalah interfase. Terbentuklah 2 sel dengan jumlah kromosom sel anak sama, yaitu
2 pasang atau 4 jumlah kromosom di mana nukleolus tampak kembali. Demikian tadi tahapan dari pembelahan